sahabat penyuluh, hebatnya teman-teman dari adik-adik saya di penyuluh Kebumen ini mempunyai panggung untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan tentang apa yang mereka dapat di bangku kuliah dengan tugas pemerintahan cukup berat. Ini 1000 liter, POC ini 1000 liter. 1000 liter. Oke. Dan ini mempunyai strain 20 strain Mas mikroba. Jadi ini lebih dahsyat daripada produk-produk indukan mikro yang saya produksi Mas. Ini produksi saya terakhir. Dan se-Indonesia baru tepak yang saya berikan sampai 20 strain. Dan ini multifungsi, nanti bisa selain kalau untuk tanaman is oke, nggak perlu kita bahas. Karena memang kemarin Pak Kades mencoba dengan POC yang ini, yang pada belum jadi, masuk itu saya jadi. Belum jadi. Ditambah dengan ZPT yang saya buat sendiri, alhamdulillah kenaikan berat padinya hampir mencapai 1-3 kintal. Sesuai dengan kesepakatan bersama warga, benar-benar terwujud akan menjadi desa berlapangan. Semester 1 ini kita untuk konsentrasi untuk budidaya dan pupuk, semester 2 untuk dibenih Mas. Saya sudah sampaikan ke beberapa rekan breeder untuk mengajari teman-teman yang ada di Tepayang untuk menjadi breeder juga. Keberhasilan Tepayang bukan seorang Yudi, tapi keberhasilan bersama. Karena seorang pemimpin yang bijak, bila suatu perjuangan dia berhasil, kalau dia ngomong itu perjuangan saya, itu bukan pemimpin yang baik Mas. Pemimpin yang baik, bila perjuangan itu berhasil, pemimpin itu akan ngomong bahwa ini adalah perjuangan bersama. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di siang hari ini saya ketemu lagi nih sama beliau yang ditunggu-tunggu, yang banyak dicariin oleh sahabat tani sekalian ini, Prof. Siap. Prof Judi ya? Judi. Marama itu. Oh, itu Rama. Prof Tri Judi Sukartono ya, Prof. Ya. Ini luar biasa ilmunya karena memang profesor beneran ini sahabat tani, bukan profesor-profesoran nih. Kemarin udah diceritain di episode beberapa bulan lalu bagaimana beliau menempuh jenjang-jenjang pendidikan sampai double-double itu. Iya. Degree-nya S1-nya aja ada berapa, Prof? S1-nya saya punya 2. Oh, S1-nya punya 3. Ada S2-nya sampai ke Belanda ya. S2-nya di Thailand, S3-nya Belanda. S2-nya jurusan paling susah, saya inget tuh. Jurusan mikro ensel ya. Wah, itu susah sekali dan ini yang dikerjakan di tempat ini sekarang itu adalah berdasarkan ada nasab ilmunya yang jelas ya, Prof ya. Iya, betul. Karena memang profesor mengerjakan apa yang dipelajari dari S1 sampai profesor. Dan ini hasilnya pada sore hari ini, siang hari ini kita sedang di mana, Prof ini, Prof? Di Desa Tepayang, Kecamatan Dimulyo, Kabupaten Kebumen. Nah, ini beliau berarti benar sahabat tani. Beberapa bulan lalu beliau mau menyampaikan pengen membangun satu desa di Kebumen, yaitu Desa Tepayang. Sampai hari ini setelah sekian bulan melewati satu musim tanam lebih, beliau masih di sini dan ini ada buktinya. Di belakang kita ini ada POC nih, produksi POC. Ada POG di sebelah sana dan sawahnya juga sudah diterapkan apa yang disampaikan kepada kita semua. Nih, Profesor, disapa dulu nih, Prof. Sahabat tani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Rahayu. Selamat siang saudaraku sahabat tani. Semua sahabat adik-adikku, saudara-saudaraku para penyuluh yang telah bekerja, berjuang, menyampaikan keilmuan dengan media. Semoga adik-adikku penyuluh ini tidak pantang menyerah untuk menyampaikan, mempublikasikan suatu ilmu, mau dari masyarakat, mau dari petani, mau dari manapun. Karena ingat, dawuh di Al-Quran, sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Walaupun yang menyampaikan bukan kami, tim media Panggung Penyuluhan ini ya, Prof, tapi narasumber, semoga kami juga ikut dapat pahalanya. Amin. Semoga yang memberikan ilmu, yang memediasi, yang mendengar, bila itu dilakukan maka semua dapat syafaat. Ini pas sekali nih Ramadan. Ini besok kita tayang hari Idul Fitri pertama ini kayaknya. Iya. Jadi pengajian sekalian juga. Iya. Sebelum Hamin satu mau Lebaran. Iya. Tanggal Lebaran tanggal berapa? Jumat. Jumat depan. Tanggal 22 ya. Depan
besoknya lagi. Nanti kita Nah, ini tayangkan. Pas tanggal 21 pas hari laku soalnya. Ini jadi temanya apa pembicaraan Prof ini kan religius sekali dia. Jadi menyampaikan potongan-potongan hadis ayat ini mengakhiri. Enggak lah. Semua masih belajar. Yang sempurna aja cuman punya Allah, Mas. Ya ini enaknya kita ngobrol apa ini Prof? Nah Ya, ini melanjutkan yang kemarin lah. yang kemarin kan kita udah ngobrol ada 3 hal penting dalam pertanian ya. Satu teorinya Prof dulu yang didapatkan di Belanda ada water frying dengan membuat lubang tank tanam itu yang diisi sekalian jadi NTS di situ, juga, nutrition tank system. Kemudian ada satu lagi FGSP, Food Sustainment Plan. Nah itu susah itu bahasa Inggris. Itu yang jelas itulah. Mempercepat pertumbuhan tanaman tidak mengurangi kualitas dan kuantitasnya. Ya itu maksud saya itu. Nah ini kita dari 3 hal besar itu yang diceritakan Prof beberapa bulan lalu kita membahas apa ini Prof? Biar nanti sahabat tani lebih fokus. Sebenarnya teori-teori itu cuma teori tok apa gimana sih profesor ini gitu kan biasanya gitu Prof. Profesor kan ahli teori memang ya. Karena memang profesor membuat teori kerjaannya ya. Memang. Tapi profesor ini praktek juga sahabat tani. Nggak cuma membuat teori. Iya karena kalau hanya teori orang akan by to say kan Mas. Hanya bisa ngomong atau mempresentasikan atas ilmunya. Tapi kalau kita terjun ke masyarakat tuh gak butuh teori kok. Masyarakat itu butuh dicontoh berdasarkan teori yang kita punya. Kalau sekarang hanya seorang praktisi ngomong tentang teori bla bla bla, tapi kalau di aplikasi nggak bisa percuma. Nonsen buat dari saya. Itu menjadi alasan kenapa profesor kemarin nyemprot tanaman sendiri di Tepakayang. Betul loh, dan saya ini setiap di Tepakayang, saya nginep semprot gitu ya. Iya, gendong semprot. Saya di sini malah nginep di Hotel Tepakayang Indah, Mas. Ini hotelnya di sini. Iya, Balai Desa. Di Balai Desa, Hotel Tepakayang Indah. Bintang berapa ini ya, Bro? Bintang Kejora pokoknya. Ini pelayanannya tapi VIP ya. VIP. Mandi sendiri. Terus nek lapar bikin Indomie sendiri. Tapi itu nikmat Mas, nikmat artinya seperti yang Rasulullah lakukan. Bagaimana Rasulullah pada saat berjihad ilmunya, berjihad tentang keislaman kan Rasul tidak pernah membedakan semua kultur. Jadi siapapun dia, Rasul tetap menghormati. Dan Rasul mau membaur dengan mereka. Ada orang Islam Mas, contohnya Kanjeng Nabi ya, masa aku gak nyontoh Kanjeng Nabi kan ya salah, gitu. Sahabat penyuluh, hebatnya teman-teman dari adik-adik saya di penyuluh Kebumen ini mempunyai panggung untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan tentang apa yang mereka dapat di bangku kuliah dengan tugas pemerintahan cukup berat, walaupun untuk status nggak jelas, kan gitu. Ini mungkin bisa sampaikan ke Pak Bupati, mohon teman-teman P3K ini yang sudah berjuang diperjuangkan Pak Bupati, salam dari saya Prof Yudi. Supaya saya ikut berjuang di Kebumen, yang jauh-jauh dari Kebumen, masa Bupati Kebumen tidak memperjuangkan teman-teman ada di ini bukan pesanan saya loh Pak Bupati, Prof. Jangan nyinggung-nyinggung yang ngeri-ngeri sedap itu Prof. Nanti saya yang kena. Enggak, bisa dilihat rekod saya 2016 saya sebagai presidium THL loh Mas. Oh gitu? Oh iya, orang Indonesia tahu seorang Triyudi, saya memperjuangkan PPL itu, THL itu mulai tahun 2016. Jadi saya nggak ada tendensi terhadap jenengan, tapi saya mempertanyakan tugas berat daripada adik-adik saya ini ya paling nggak dihargai, itu aja. Karena keberhasilan daripada budidaya produk tanaman pangan itu ada di tangan panjenengan semuanya. Tanpa ada panjenengan, kepala dinas nggak berarti Mas, kabid nggak berarti. Yang berarti adalah teman-teman pejuang di lapangan ini yang harus, ya wajar lah kalau jenengan ini dapat penghargaan, ya dihargai sebagai manusia, sebagaimana pejuang untuk ketahanan pangan. Itu Mas. Dan saya nun sewu kalau bisa didengar Pak Bupati, saya nggak ada request Pak Bupati, tapi memang saya 2016 salah satu pejuang bagi teman-teman THLT BPP untuk memperjuangkan mereka di ASN. Dan itu tidak ada kepentingan partai apapun, tapi kepentingan saya untuk mengangkat derajat petani Indonesia di mata dunia, Mas. Saya dulu THLT BPP juga, tapi saya nggak tahu kalau ternyata Pak Prof Judi juga ikut memperjuangkan. Iya. Terima kasih Prof. Iya, Rakornas THLT BPP itu aku Mas yang backup semuanya. Nah itu masa lalu, artinya nanti kita malah bahas nasib penyuluh. Iya, kita kan mau untuk petani nih hari petani. Ini, tapi kan ya nggak apa-apa disampaikan ke mangku kebijakan, Mas. Terus saya dikirain modus ini undang. Oh ya nggak modus, biar Allah yang menilai. Ngomong lambeku kok duduk lambe jeneng. Artinya saya menyambung dari yang podcast kemarin Mas. Iya. Ini POC kita bukan saya produksi Mas ya. Artinya
kelompok tani atau Gapoktan di Desa Tepayang ini dengan di bawah komandonya Pak Kades Albani menginginkan desa ini, berharap desa ini menjadi desa berdaulat pangan. Berdaulat pangan. Berdaulat pangan artinya dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, dia benar mandiri. Hari ini konsep yang kemarin kita podcast pertama, kita membuat POC. Pupuk organik POC yang di belakang ini ya, Prof ya. Ini 1000 liter. POC ini 1000 liter. 1000 liter. Dan ini mempunyai strain 20 strain Mas mikroba. Jadi ini lebih dahsyat daripada produk-produk indukan mikro yang saya produksi Mas. Ini produksi saya terakhir. Dan se-Indonesia baru tepak yang saya berikan sampai 20 strain. Dan ini multifungsi, nanti bisa selain kalau untuk tanaman is oke, nggak perlu kita bahas. Karena memang kemarin Pak Kades mencoba dengan POC yang ini, yang pada belum jadi Mas, waktu saya jadi. Belum jadi. Ditambah dengan ZPT yang saya buat sendiri, alhamdulillah kenaikan berat padinya hampir mencapai 1 sampai 3 kintal Mas. Nggak tahu berapa ubin itu. Naiknya dari biasanya. Dari biasanya. Tanpa disemprot itu, disemprot bisa sampai 2-3 kintal. Kenaikan beratnya, dan itu pun aplikasinya udah lewat hari Mas, harusnya 55. Udah telat ya padahal ya? Telat, 65 baru kita aplikasikan. Dan itu saya dengan pagi-pagi dengan petani, saya terjun langsung mulai jam 5:30, jam 6 udah kita terjun ke lapangan Mas. Dan saya langsung semprot sendiri. Iya, katanya di sini tuh ada profesor nyemprot katanya. Ya harusnya seorang ilmuwan itu juga tidak harus bicara aja Mas, tapi bisa membuktikan di lapangan. Itulah POC ini Mas. Jadi ini selain untuk tanaman, untuk mengatasi bau limbah Mas. Bisa ini bisa. Yang di belakang ini? Yang jadi ini bau limbah speed tank, apapun Mas, limbah apapun, mau limbah ternak, limbah pabrik, limbah apapun bisa. Kecuali limbah B3 ya, karena B3 udah high racun ya Mas, residunya nggak bisa. Tapi kalau yang limbah-limbah biasa dari kayak macam food grade itu masih bisa kita pakai. Terus dari ternak kan, biasanya ternak kan bau, ternak ayam tuh, ayam pedaging petelur kan bau tuh Mas. Nah, dikasih ini bisa bau ya. Berarti multifungsi nih ya, bukan hanya untuk pupuk organik cair, tapi bisa untuk sektor kehidupan yang lain, menyelesaikan permasalahan itu. Terus ya. Nanti kalau untuk yang di septic tank dikasih ini, insya Allah nggak perlu sedot WC lagi Mas. Iklan sedot WC yang ditempel-tempel itu nggak payu? Nggak payu, paling saya digamplengin. Nah, itu Mas. Ini alhamdulillah nanti hari ini kita berproses untuk pindah ke SN2. Artinya rahasia suatu. Nggak, ini nanti mulai dari nol. SN1, SN2 tadi ada strength-nya berapa, strength-nya berapa. Maksudnya apa, Prof sahabat? Jadi dengerin itu juga bingung, saya juga bingung. Strength itu apa ya? Bahasa gampang-gampangannya mak bapak ke lah. Napa? Mak bapak ke Rama biunge lah ya. Rama biunge. Nah, nanti aku mulai belajar bahasa Kebumen ya ngapa-ngapa. Ya. Ini itu mak biungnya nanti lahirlah anak. Anaknya ini namanya SN1. Oh, anaknya SN1. SN1 itu mempunyai karakter, dia sebagai hewaninya Mas. Hewaninya. Jadi dia dari mikroba itu kan rahasia pembuatan POC ada hewani nama nabatinya Mas. Harus ada 2 level. Kalau yang anak pertama, Rama biungnya itu hewani atau enggak, itu indukan yang diciptakan. Indukan yang diciptakan. Itu script kami. Yang direkayasa ya. Direkayasa membuat makhluk. Makhluk baru. Tapi kan dari makhluk juga yang lain kan. Oh iya, pasti. Bukan membuat makhluk kan ranahnya Gusti Allah. Enggak, nanti aku diminta pertanggungjawaban pangeran. Enggak aku. Maksudnya mungkin ya memurnikan sesuatu menjadikan satu mikroorganisme atau satu kehidupan yang baru yang mungkin rekayasa wes ranahnya profesor itu lah, profesor tenanan sih ya. Terus nanti itu bapak biungnya itu keluar strength SN1 ya. SN1 ini dia. Ini yang ini anaknya itu berarti. Anak pertama dia lebih ke hewani Mas. Lebih ke hewani maksudnya gimana? Jadi unsur yang mikroba yang bersifat hewani itu biasanya kalau orang-orang kan biasanya nyebutnya mikroorganisme lokal. Nah, ada rumen dan macam-macam. Ini bersifatnya hewani seperti itu. Jadi bersifat hewani itu bedanya yang bersifat nabati ya. Nabati itu berarti kan dari rempah dan tumbuhan Mas. Dari rempah tumbuhan. Lah, yang rempah tumbuhan adalah di anak kedua namanya SN2.
nanti turunannya ini. Enggak sendiri, ada SN2 sendiri. Oh, ada SN2 sendiri. Indukan SN2. Hasil daripada SN1 ini, anak pertama ini diambil 750 liter, dicampur dengan SN2, anak kedua dikawin ke, ya toh. Nah, nanti ditambah dengan molase 200 liter. Jadi kembali ke 1000 liter lagi. Sisanya 250 liter yang di sini. Yang di sini itu jadi simpanan indukan, Mas. Jadi dia kembali jadi induk lagi. Jadi bukan jadi turunan lagi, tapi menjadi kembali ke bapak. Induk yang sama. Induk yang sama. Bisa ditambahin sampai 1000 liter lagi. Iya, 1000 liter lagi. Berarti untuk keduanya kita membuat SN1-nya cuma 75 liter. 125 liter. Karena satu siklus ini untuk indukannya 200 liter, Mas, indukan. Indukannya 200 liter. Simpan 25%, ditambah 125% nanti. Jadi tetap 200 liter. Ini Prof yang bawa indukannya sendiri ke tempat yang sini. Indukan yang memang belum pernah dilepas dimanapun. Belum. Di Indonesia ini. Belum. Hanya di sini. Hanya di sini. Hanya di Tepak Yang. Aku tuh sedulur-sedulur iki aku ya pengen tau penyuluhku iki bangga. Wah, iki Adi Mulya iki binaanku kok gitu. Bukan Prof, tapi saya pingin adik-adik saya lebih berbangga atas desa binaannya. Desanya yang mandiri tadi ya, berdaulat pangan ya. Berdaulat pangan. Nah, apa tadi indukan Bapak Biungnya itu Prof ngerekayasa sendiri berarti, Prof? Rekayasa sendiri di laboratorium. Pakai nano, gitu. Nano mikroskop. Nano mikroskop. Dan itu satu, Mas. Ya bisa saya buka secara global aja lah. Indukannya saya dapat dari cacing. Kenapa cacing? Dari cacing. Cacing, malakus. Jadi kenapa cacing? Karena Allah sudah menjanjikan kehidupan cacing. Cacing tanah? Iya. Jadi makhluk yang ada di dalam cacing gitu. Jadi enzimnya yang saya ambil. Jadi cacingnya dibedah, diambil sama pipet, sama pipet elektrik, diambil enzimnya, dikembangkan di situ. Jadi ini. Jadi. Karena hewan yang sudah dijanjikan kehidupan, hewan yang paling lemah yang dijanjikan oleh Allah apa, Mas? Cacing. Bukan lebah, bukan anahel, tapi cacing janjikan Allah. Cacing pun aku janjikan kehidupan. Cacing pun aku janjikan rezeki. Hewan yang paling lemah pun aku janjikan, apalagi manusia, dawuh Allah seperti itu. Saya bingung mau nanya apa. Nanya apa? Orang apa-apa kau yang mau cek dewek ya. Jadi itu cacing diambil esennya, diambil enzimnya, kemudian dibuat apa? Indukan untuk pupuk organik cair. Jadilah ini. Dari ini nanti bisa ada essence 2, bisa jadi turunannya lagi gitu ya, Prof ya. Kemudian di sana tadi kita praktek pupuk organik padat juga. Itu ceritanya yang padat itu gimana, Bro? Jadi gini, kemarin NTS ya, yang lapisan dari serabut kelapa, yang di lubang untuk water frying itu. Enggak salah di media tanam gitu, Mas. Media tanam juga harapannya gitu. Pertama serabut kelapa, kedua kedebok pisang, sama jerami. Itu nutrisi tank system namanya. Menyediakan makanan di dalam media tanam sebelum tanaman itu pindah. Itu udah ada unsur hara NPK-nya kalau nggak salah gitu ya. Itu aslinya di lubang tanam. Itu di media tanam. Di media tanam. Lah ini kita modifikasi POG ini jadi kotoran hewan ya yang sudah jadi. Bukan sudah jadi, itu ditambahi tetap jerambit kelapa, jerami sama kedepong pisang. Bahannya itu dicacah, dihancurkan, diolah jadi satu, difermentasi 7 hari. Setelah itu kita ayak lagi untuk dipisah lebih lembut mesnya. Kita pakai mes 8, terus kita tambah tembak dengan POC yang sudah POC ini juga hasil ya? SN2 ya. SN2-nya nanti. Jadi otomatis di sini sudah ada NPK dari serabut kelapa, gedebong sama jerami tadi. Ditambah NPK lagi, esensial makro mikronya dari POC lagi. Pupuk lengkap udah ya itu. Pupuk lengkap. Aku harapkan sih Mas bisa POG ini bisa menyaingi dengan suatu produk pupuk NPK punya pupuk Indonesia lah. Saya nggak bisa nyebut mereknya. Insya Allah pupuk saya bisa NPK yang paling disukai petani saat ini yang sifatnya kimiawi kimia sintetis itu ya. Iya, insya Allah saya bisa menembus POG ini menjadi 16%. Bisa nyaingin itu, Bro? Insya Allah. Apa yang nggak mungkin buat Allah?
Karena aku menjalankan ilmunya Allah, Mas. Bukan ilmu Petani saya. ragu kayaknya loh, Bro, kalau bisa menyaingin. Kalau ragu kemarin udah uji coba kita untuk apa namanya, Mas, ada di Pak RT di sini, tetangganya nanam apa, Mas, strawberry. Iya. Kesemprot herbisida curahnya. Kesemprot herbisida. Iya, kering semuanya. Mati dong. Mati kan? Terus Tapi ketika dikasih POG ini sama POG yang tadi itu. sama POC yang dari kita, sekarang tumbuh trubus baru, Mas. Trubus subur bisa. Subur. Jadi media tanam dibuang, diganti media kita sama tanah biasa. Padahal logikanya akarnya kan udah kena herbit, Iya, udah rusak. rusak, tapi masih ada, Mas, bisa hidup. Dan ada beberapa petani di sini yang membuktikan untuk cabai. Cabai Dan pertumbuhan lebih cepat. Ya itu namanya FGSP, Fast Growth Stimulant Plant, mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini Perkawinan dari POC dengan POG. POG. Nggih. Nah, nanti ini keras premium, Mas. Ada nanti ceritanya POG yang high, yang eksklusif. Itu Eksklusifnya menembus apa itu? Eksklusifnya nanti NPK-nya bisa nembus 18% up, menyamai pupuk yang dari New Zealand. Pupuk impor Ya, pupuk impor. Yang warna biru, Mas. yang warna biru ya, nggak usah disebut ya. Seperti nggak bayar. birunya rinduku, Mas. Ini bisa efeknya, Prof. Ini kan yang terbentuk di masyarakat, di sahabat tani sekalian. Yang namanya pupuk organik itu nggak bakalan bisa cepet, nggak bakalan bisa seinstan Sedahsyat pupuk kimia, sedahsyat pupuk kimia gitu loh. Itu menjadi alasan besar kenapa petani kita itu nggak mau pakai pupuk organik. Iya. Karena Dengan ini nanti bisa, Prof. Harapannya bisa menyaingi itu. Iya, jadi gini loh, Mas. Sebenarnya kenapa sih petani kita jadi malas? Iya. Karena udah terdoktrin oleh pabrik kimia. Dan tugas kita harus mengembalikan, harus melawan kimia itu. Karena Indonesia kan dirusak dengan apa, kaum kapitalis yang membuat pabrik kimia. Mereka juga nggak rela ya kehilangan begitu aja di dengan produk sederhana seperti Betul, ini. sederhana Ini sih nggak sederhana kalau ngelihat rekayasanya, tapi kan kemudahannya, kemurahannya untuk membuat petani kan bisa sendiri ya. Yang tadi tuh loh, Mas, pakai molen. Oh iya, sahabat tani, ini nanti videonya bisa dicantumin. Ternyata tadi POG-nya Prof itu alatnya seadanya, sahabat tani. Jadi tadi gabungan dari bahan-bahan, ada jerami, kemudian ada apa tadi, gedebok pisang, ya, itu jadi kompos udah ya, jadi. itu kan awalnya dari itu kan betul, ya. okay. Kemudian dari sabut kelapa terus difermentasi jadi kompos. Pembuatan granulnya itu nggak pakai granulator yang model canggih gitu ya, Bro? Pan granul namanya. Iya, nggak pakai itu ya. Enggak. Ini cuma ternyata karena di balai desa ini ada molen buat apa, bangun jalan buat semen itu dipakai dan jadi bagus hasilnya. Ini bisa ditampilkan ini mungkin di sela-sela video kita, hasilnya itu kayak, kalau boleh nyebut merek itu kayak petroganik ya. Betul. Dan itu hanya dengan alat seadanya, hanya dengan bahan yang seadanya. Yang ada di masyarakat. Sebenarnya kalau masyarakat nggak punya, atau desa kelompok tani atau Gakpotan nggak punyai apa, Mas, molen tanpa, Mas, tanpa buat ituin beras itu loh, ngiterin beras. Itu kan sistemnya pan granul itu kan seperti itu. Udah kayak namperin beras aja itu jadi granul, Mas. Jadi ya? Jadi. Coba dibayangkan kalau apa namanya Dasawisma ya. Iya. Dasawisma ibu-ibu PKK ini yang 10 rumah dikasih bahan oleh kelompok tani, daripada apa gibah ya kan, ngerasani tanggane ya kan. Dikai modal kuwi engko dibeli oleh BUMDes. Akhirnya nah, apa? pas kumpul itu kasih ya satu karung, gini-gini aja ya. Ini ya. Jadi ya. Jadi POG engko beres garing setahun nang ngene BUMDes bentuk petani. Apa enggak sejahtera rakyat ini? Jadi kita nggak usah berhelu dong. Wah, high teknologi dengan alat begini, wis kesuwen. Wis paling gampang ae, opo ono tempe ya tempe. Ya toh, nek gak ono tempe ya dengan tangan diginikan terus diutur jadi granul, Mas. Walaupun sebenarnya nggak harus digranulkan pun itu dipupukkan juga udah iya, bisa ya. Cuman kalau granul itu kan dia apa, Mas, akan bertahan agak lama lah, karena dia kan belum
bulat kan. Kalau yang apa Mas, yang powder, serbu itu kan dilempar tuh kan ke sawah kan kena daun. Iya. Nah, kalau granul kan enggak, masih turun ke bawah karena dia lebih berat kan. Fungsinya itu ya. Betul. Untuk mempermudah saat pemupukan. Tapi kalau untuk pupuk dasar bisa lah ya, kalau yang powder langsung. Dan ini bukan hanya untuk pupuk dasar, ternyata granulnya Prof Judi ini bisa untuk memupukan susulan gitu ya. Susulan. Saat tanaman memang sudah ada di sawah dan untuk mupuk seperti kita biasanya mupuk urea, mupuk NPK gitu ya. Itu untuk pengganti itu ya, Prof? Pengganti. Ini untuk lahan yang punya aparatur desa, Mas. Kita nggak main-main. Untuk yang musim tanam berikutnya, untuk nutrisi kita sudah full organik. Nggak pakai pupuk kimia? Nggak pakai pupuk kimia. Kita sudah kartu taninya nggak kanggu, Prof? Sekali-sekali Mas, kelompok tani menolak subsidi pemerintah biar subsidinya diberikan ke bidang yang lain. Oh iyalah. Kartu taninya nggak transaksi keuangan aja lah ya, nggak usah beli pupuk berarti ya? Nggak usah. Ya nanti kan akhirnya teman-teman penyuluh di Mulyo kan malah bangga toh Mas. Iya, betul. Gak petani toh, saya tidak akan menongol di permukaan. Nantinya keberhasilan ini bukan kepada seorang Yudi, tapi keberhasilan semuanya dari semua elemen yang mendukung. Buat saya siapa mendukung saya dukung, tapi siapapun menghalangi saya untuk berjuang ke rakyat tak tabrak. Siapapun manusianya. Karena apa? Wong aku iki dikai amanah ilmu saka Allah Mas, wajib tak amal. Kok ono sing orang menghalangi ya Mas. Enggak ada alasan. Niatnya juga baik ya, Prof. Oh iya, wong aku gak njaluk bayaran ning kene Mas. Kan gitu. Sing bayar ben Gusti Allah wae. Apa nggak dapat bengkok di sini, Prof? Bengkoknya dapat Mas saya. Dapat bengkok. Bengkok di sini Al-Fatihah buat saya Mas. Apa? Buat dapat Al-Fatihah. Oh, dapat Al-Fatihah. Nggih, bengkok Al-Fatihah wae wis cukup. Ini kayak perangkat desa karena tidurnya di balai desa tapi nggak dapat bengkok, Prof. Kalau perangkat desa lainnya itu dapat sawah. Jadi saya ini kepala desa pocokan Mas. Kepala desa pocokan. Iya. Ini sering ke sini ya, Bro, ke Tepakyang. Sering bahkan tidur di sini dan melihat langsung apa yang terjadi, apa yang sedang beliau praktekkan ilmunya itu untuk sahabat tani. Dan nanti siapapun boleh melihat ke Tepakyang, bukti kinerjanya apa yang diusahakan oleh Prof Judi dan teman-teman penyuluh di Adi Mulyo ini di Tepakyang ini, dan perangkat desa juga ikut mendukung semua ya. Ya, sangat mendukung. Rakyat pun yang mendukung. Rakyatnya di sini juga mau semua diminta untuk praktek ini. Dan MT ke depan wajib punya perangkat itu nggak ada yang pakai pupuk kimia lagi. Nggak ada, kita tolak kimia. Kita tolak kimia dan murni pakai pupuk organik yang udah dibuat sendiri. Nah ini nanti setelah ini, Prof, ini kan sudah bisa memproduksi pupuk organik cair tadi, ada yang apa tadi, SN1, SN2 macam-macam, ada pupuk organik padat granul punya. Itu tujuannya di Tepakyang itu nanti target produksinya itu minimal untuk mencukupi sendiri, atau ada cita-cita jadi produsen di sini nanti bisa jual keluar atau gimana? Iya, kebetulan saya udah komunikasi salah satu dengan rekananku Mas Bayer, dia memang sale untuk beras ya. Dia sanggup kontrak dengan desa Tepakyang, di mana hasil MT depan untuk Nutrizing dia siap membeli. Oh, ini hasil pertaniannya, bukan pupuknya ya? Pupuknya otomatis untuk nyupot sawah ke sini. Tapi kemarin beberapa desa sama Pak Sekda sudah minta, udah minta order. Belum produksi Mas, udah minta order Mas. Udah order. Sudah order. Makanya saya minta ke Pak Sekdes, Pak, tolong sampaikan ke desa sebelah atau desa yang sudah minta order, bikin PO Mas. Saya suruh bikin PO resmi. Karena apa? Bisa teridentifikasi. Karena organik itu teridentifikasi dari data, bukan by ini aja, praktekal aja Mas. Tapi by data harus ada. Harus ada rekodnya semuanya. Jadi apa yang ada di sini keluar ke siapa saja, orangnya siapa, namanya harus punya kita pegang ya. Jadi nanti kita trackingnya enak ya. Betul. Apa hasilnya seperti apa. Karena ISO begitu Mas. Gitu ya. Karena ISO seperti itu. Sekecil apapun harus terdokumentasi. Kita akan mengarah ke ISO juga. Dan memang target kami di tahun 2024 insya Allah Mas, saya berupaya untuk membawa desa Tepakyang ini sesuai dengan kesepakatan bersama warga, benar-benar terwujud akan menjadi desa berdaulat pangan. Semester 1 ini kita untuk konsentrasi untuk budidaya dan pupuk, semester 2 untuk dibenih Mas. Saya sudah sampaikan ke beberapa rekan breeder untuk mengajari teman-teman yang ada di Tepakyang untuk menjadi breeder juga Mas, menjadi pembenih sendiri.
Nggak cuman pupuknya mandiri, tapi benihnya nanti akan buat Betul. sendiri. Dan saya sudah sampaikan ke Dirjen Horti waktu ketemu dengan saya minta untuk diajari untuk membuat benih juga. Kalau mereka nggak mengajari, saya akan mengajari sendiri mereka. Luar biasa ini. Bener-bener ini nggak main-main berarti Prof. Oh, niatnya membuat tepak yang itu berdaulat pangan ya? Nggak main-main. Karena kemarin Pak Camat pun sudah sempat publik ke TV juga menyampaikan Pak Camat menyampaikan saya punya desa yang akan menciptakan desa berdaulat pangan di Tepayang. Udah sampaikan. Anak gak terwujud izin to Mas aku. Anak nggur gawe ngomong nggur apa? Saya jauh-jauh dari Jakarta, saya dari rumah saya Bondowoso, jauh-jauh dari Bondowoso ke sini tinggal keluarga hanya untuk tidur di balai desa, ngapain saya? Kalau nggak untuk jihad ilmu. Untuk jihad ilmu. Iya, jihad ilmu gak tanggung-tanggung. Ayo dibuktekno. Ojo ngomong tok. Dan masyarakatnya alhamdulillah Mas menyambut baik dengan saya. Dan saya sampaikan ke beberapa warga bahwa ke teman-teman juga tadi Kapolsek juga datang. Ya, saya sampaikan Pak Daramil juga datang, kapan hari Pak Camat juga sampaikan ke beliau-beliaunya bahwa keberhasilan Tepayang bukan seorang Yudi tapi keberhasilan bersama. Karena seorang pemimpin yang bijak, bila suatu perjuangan dia berhasil, kalau dia mau ngomong itu perjuangan saya, itu bukan pemimpin yang baik Mas. Pemimpin yang baik, bila perjuangan itu berhasil, pemimpin itu akan ngomong bahwa ini adalah perjuangan bersama. Itu pemimpin yang bijak. Bukan cuman karena andil profesor nanti kalau Tepayang itu berhasil, ya, tapi memang masyarakat lengkap. Semuanya ikut berjuang untuk betul meraih tujuan Tepayang berdaulat pangan. Iya. Nah, salah satu tim podcast ini kan juga membantu perjuangan Mas, mau nggak mau. Menyampaikan yang terjadi di sini. Kalau sahabat tani membutuhkan POC, membutuhkan POG, monggo datang ke sini. Boleh, Bro. Boleh, silakan siapapun yang menonton ini Manggung Penyuluhan bisa menghubungi profesor untuk apa bibit POC-nya atau gimana nanti. Monggo. Bisa datang ke sini kapanpun untuk belajar gitu. Tanpa ada saya akan melatih beberapa para desa untuk bisa berbicara seperti saya. Untuk bisa menyampaikan apa yang profesor sampaikan. Betul, ya. Mas. Bisa regenerasi, Mas Hadi teman-temannya lain sudah bisa mewakili saya juga lah nanti. Saya pengen teman-teman bisa menjadi. Nanti salah saya itu teorinya profesor itu kan dur-dur. Ora Mas. Ora di ngapak-ngapak yang penting meletek untuk kesuksesan ya kan. Kesuksesan ya. Meletek dewek untuk kesuksesan. Ini yang granul itu. Yang granul bagus, itu yang cair udah ada. Nanti rencana mau dikemasin kemudian dimerekin gitu apa enggak, Pak? Iya, karena kayak produsen-produsen lainnya karena gitu. BUMDes itu ternyata sudah mempunyai legal di Kemenkumham, Mas. Dan salah satu bidang itu? BUMDesnya, legal standingnya, ya, dia sudah mempunyai legal dari notaris berbadan hukum BUMDesnya ini. Oh gitu. Dan salah satu usahanya menjual pupuk. Udah tertera di situ. Betul. Nah, ini kita lagi merancang desain untuk label botol, brandingnya botol, kemudian mereknya, nanti, apa judulnya. Iya, nanti kita izinkan ke izin merek, terus nanti izin ke Kementan ya Mas, untuk POC dan POG-nya, nanti ada registernya, baru kita hasil secara nasional. Profesor akan sampai bantu seperti itu? Betul. Nanti sampai keluar branding pupuk, keluaran Tepayang ini. Betul. Ya moga-moga lah Mas, kita berdoa semoga Allah memberikan kita rezeki usia, kesehatan, semuanya. Amin. Kita tetap bisa bertemu, tetap bisa menyampaikan kebenaran tentang bagaimana ilmu yang sakjane ilmu ini pangeran ini gak angel Mas. Ilmu ini Allah tuh gak sulit kok. Ilmu Allah sangat mudah. Cuman kadang-kadang manusia aja yang mempersulit ilmu itu. Apalagi ada beberapa pemangku kebijakan yang harusnya dipermudah dipersulit. Aku tak tabrak gue Mas. Kayak teman-teman penyuluh, Mas, aku ke Tepayang, geruduk PPL semua datang, semana Adi Mulyo ya kan, Mas. Itu juga saya matur suwun kepada teman-teman penyuluh di Kecamatan Adi Mulyo yang sudah peduli sempat nyamperi bapake. Kita berbagi ilmu, kita guyon, canda-canda ringan, gak usah ngomong politik, ngomong piye tanduran sapi, wis ngono ae teman. Belajar sih kita. Kalau penyuluh itu kan ilmunya ya dari profesor, dari peneliti, dari siapapun. Akademisi, kita kan harus nampung ilmu. Saya gini ngobrol ini juga bukan hanya menyampaikan ilmu kepada sahabat tani,
Tapi saya pengen tahu memang Prof. Jadi ketika saya ketemu narasumber itu bukan hanya pengen menyampaikan, tapi saya pribadi itu pengen punya banyak hasanah ilmu dari narasumber. Dan hari ini udah setengah jam lebih kayaknya ya. Selalu panjang. Selalu nggak terasa. Nggak kerasa. Lain kali boleh kita ngobrol ya Prof? Boleh. Kapanpun kalau kesini. Dan kalau kita pas lagi bisa waktunya kita akan kembali lagi ke sini dan ngobrol. Besok nanti mereknya apa gitu misalnya, brandingnya, kemudian nanti bisa nih dibeli di sini ya. Ternyata nomornya Pak Kades Tepak ya, gitu loh. Kalau memang produknya sudah jadi. Iya, tapi kalau untuk trial monggo sahabat tani yang ada di sekitar Kebumen dan sekitarnya, kalau mau mencoba atau trial untuk trial ini, boleh ya. Boleh, silakan nanti. Walaupun belum keluar secara resmi, hanya untuk lokal lokal sendiri, untuk kebutuhan sendiri, dan bisa menghubungi Desa Tepakyang, Kecamatan Dimulyo, bisa di kepala desanya atau ke ketua kabupaten Mas Teguh atau ke siapapun di aparatur desa sini, semuanya bisa menghandle. Bisa menghandle. Itu salam dari Desa Tepakyang. Saya harapkan sahabat tani bukan Desa Tepakyang aja menjadi desa yang berdaulat pangan, tapi semua desa atau sahabat tani yang mau berjuang untuk desanya, otomatis mau berjuang untuk negaranya. Dicontohkan oleh profesor sendiri yang nggak ada hubungan keluarga di Tepakyang Kebumen mau ke sini. Sahabatan yang punya desa sendiri, tinggal di desa, apalagi mungkin yang cari makan di desa itu kok nggak mau bangun seperti profesor ya. Ini saya juga kesindir juga. Saya penyuluh lagi di Kebumen, tapi andilnya untuk pertanian nggak sebesar profesor saat Bukan tidak sebesar Mas. Bukan tidak sebesar, artinya kesempatan mungkin yang berbeda. Kesempatannya hari ini saya punya kesempatan, tapi mungkin Mas Hadi teman-teman yang lain akan punya kesempatan dengan aku mungkin di daerah yang lain, Mas. Jadi jangan ada jeda atau ada perbedaan aku dengan sampean. Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding-banding. Karena apa? Semua kesempurnaan min Allah, Mas. Kita nggak punya apa-apa. Yang penting kita silaturahim, menjalani silaturahim itu manfaatnya dahsyat. Ya ilmu rezeki sembarang dapat lah. Artinya saya selalu welcome komunikasi aktif dengan teman-teman, monggo. Nanti bisa kita saling tukar pikiran ya Mas. Untuk kita minta ilmunya terus ini Prof. Siap. Jangan bosan-bosan ketika kami meminta menggali ilmu yang profesor punya. Kami harap profesor dengan terbuka bisa Insya Allah Mas. Ini terakhir Prof, ada pesan dan kesan untuk sahabat tani untuk episode kali ini sebelum besok kita syuting lagi entah kapan. Silakan Prof. Sahabat petani, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mempertahankan kualitas tanah kita sendiri. Bagaimana kita membangun desa kita sendiri. Kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah sendiri. Dengan apa? Dengan memanfaatkan kekuatan alam di desa itu, local wisdom, untuk menjadi suatu kekuatan potensi yang dahsyat untuk memajukan desa itu kita sendiri. Tidak ada alasan kita tidak merubah. Merubah sesuatu dibutuhkan keberanian. Merubah sesuatu dimulai dari kecil, yang kecil untuk menjadi yang besar. Itu sahabat tani, terus berjuang, terus majukan pertanian Indonesia, terus majukan bangsa ini demi keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, demi keutuhan negara ini. Petani adalah soko guru negeri ini. Itu yang dari saya. Saya bukan apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa, tapi saya diamanahkan Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang saya punya kepada sahabat petani saya, ke semuanya. Tidak ada pamrih apapun. Itu Mas yang dari saya. Kita tetap mewujudkan petani yang bermartabat di depan mata pertanian dunia. Itu tujuan kita. Luar biasa sahabat tani, kita harus menjadi petani yang bermartabat di mata pertanian dunia, bukan hanya di Kebumen, Jawa Tengah atau Indonesia. Tujuan kita harus benar-benar ini sejalan dengan cita-cita pemerintahan pusat kita ya. Lumbung pangan dunia di 45 itu harus benar-benar kita capai, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Terima kasih Profesor Judi. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia, penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.